Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang dia yang menyesal sudah berpisah dari kamu. Nah, kita akan lihat ya kondisi dia saat ini, apa yang dia rasakan. Tapi ingat buat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Scorpio, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat di sini apa yang dia rasakan saat ini setelah terpisah dari kamu. Apa yang dia rasakan? Wah, terbang. Tiga. Kartu pertama. Oke. Wah. Satu lagi ya, kita ambil. Nah, ada dua, nggak apa-apa. Itu bonus buat kamu. Di sini ada Ten of Cup, elemen air, Cancer versus Scorpio. Oke, ada Strength di sini. Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Di sini ada kartu Death. Scorpio sama Scorpio ya. Kayaknya bisa cocok ya. Cocok dalam arti kata ya, sama-sama ego atau sama-sama tidak ingin kalah gitu ya. Nah, ini energi banyak orang ya Scorpio, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali ke bacaan energi kamu di sini. Nah, kita di sini bercerita tentang dia yang menyesal berpisah dari kamu. Nah, kalau kita lihat di sini ada zodiak Cancer versus Scorpio, ada Libra, Scorpio sama Scorpio, ya, Aries, Leo, Sagi, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Oke, baik. Buat Scorpio kita lihat di bottomnya dia ya. Ini adalah dia, ada Ten of Cup. Oh, sebenarnya ya yang dia inginkan saat ini dari kesedihan dia, dari kesakit hatian dia gitu ya. Dia di sini ingin merasakan kembali kebahagiaan bersama kamu. Ada Three of Swords, hati yang tersakiti, dan di sini ada Ten of Cup. Ada suatu kebahagiaan yang dia dambakan itu dari kamu. Dia seperti ingin bersatu kembali kepada kamu karena dia tahu hidup tanpa kamu itu ya sangat sedih sekali. Ya, bisa dikatakan di sini ada Three of Swords yang dulunya dia pernah menghadirkan orang ketiga, dan di sini ada 3 hati yang tersakiti gitu ya. Ada 3 pemikiran di sini. Ya, itu adalah kamu, dia, dan mungkin orang ketiga. Disitulah dia menyesali sudah menghadirkan orang ketiga di antara kamu dengan dia, dan akhirnya dia menyesal dan ingin kembali ke kamu. Oke, itu gambaran dari dia. Dan kartu pertama kita akan lihat di sini ada Strength. Di sini dia seperti lagi mengumpulkan kesabarannya, lagi mengumpulkan energi positifnya dia, lagi mengumpulkan kekuatan. Untuk apa ya? Untuk merubah hidup dia saat ini. Karena mungkin hidupnya serasa pengen hancur gitu, bukan pengen hancur, udah hancur gitu ya. Jadi di sini itulah yang dia ingin lakukan adalah perubahan untuk diri dia sendiri. Kekuatan yang dia miliki itu dikarenakan kesedihannya dia ataupun penyesalannya dia. Ya, penyesalan yang dia rasakan itu membuat dia harus bangkit, harus bisa merubah semuanya, merubah hidup dia saat ini. Ya, itu keinginannya dia
harapannya dia, intinya sih di sini dia harus bisa bersabar dalam menghadapi ataupun menjalankan proses-proses, ya bisa dikatakan di saat ini dia lagi menjalankan karmanya, karma dari atas apa yang dia perbuat kepada kamu, ya di situ ya terlihat jelas sekali. Nah, kartu kedua di sini ada Knight of Swords. Dia seperti ingin perjuangkan juga dari segi bisnisnya dia atau dari segi finansialnya dia. Mungkin selama ini dia itu selalu terbantu oleh kamu ataupun selalu dapat support dari kamu itu dari segi finansial. Dan saat ini setelah terpisah dari kamu, dia melakukan semua sendiri. Ya, dia berjuang sendiri, mencari nafkah sendiri, mencari cuan sendiri, melakukan bisnisnya sendiri ya. Selama ini mungkin kamu ya selalu membantu dia, tapi ya saat ini sudah terpisah dari kamu, ya kamu mungkin udah masa bodoh aja sama dia gitu. Ya. Oke, buat Scorpio, apalagi di sini akan terbaca? Di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands itu adalah suatu hal yang tidak terduga nanti akan datang kepada dia, dan dia menginginkan adanya keajaiban dari sesuatu yang mungkin sudah terpisah antara kamu dengan dia. Di sini ada kartu Death. Bisa saja di sini ada keinginan dia untuk membangun kembali hubungan bersama kamu. Disinilah dia inginkan adanya keajaiban agar bisa berkomunikasi lagi sama kamu, agar bisa menjalin hubungan lagi bersama kamu. Itu yang dia inginkan di sini. Ada satu hubungan yang benar-benar dia harapkan dari kamu. Kenapa ya? Dia juga merasa kamu itu adalah orang yang baik gitu ya. Kamu itu sebenarnya orang yang tidak pantas untuk disakiti. Nah, di situ dia baru menyadari ternyata kesalahan dia selama itu sangat besar sekali terhadap kamu, di mana dia sudah menghadirkan orang ketiga ya, ataupun dia di situ sudah melakukan hal-hal yang membuat kamu kecewa ataupun sedih, atau dia membohongi kamu, ataupun dia tidak jujur ya dengan apa yang dia lakukan selama ini terhadap hidupnya dia gitu. Nah, itu yang dirasakan dia. Dan apalagi di sini? Di sini ada kartu King of Cup. Ada Justice. Ya. Di sini seperti dia akan membuat suatu keputusan tentang perasaannya dia. Memang selama ini dia merasa sedih, dia merasa kecewa atas perbuatan dia sendiri. Nah, itu akhirnya dia mengumpulkan perasaannya dia kembali, mengumpulkan kekuatan dia untuk bisa memutuskan, untuk mengatakan kepada kamu bahwa aku masih mencintai kamu. Apakah dia di sini sanggup ya? Kenapa saya katakan ini? Apakah dia sanggup? Karena dia sendiri yang bersalah dalam kondisi ini, ya. Itu makanya dia di sini mencoba untuk mengumpulkan kekuatan dia untuk bisa meminta maaf ke kamu, ataupun untuk memulai suatu hubungan lagi bersama kamu. Itu yang dia inginkan. Oke, buat Scorpio. Nah, kita akan lihat di sini ada sebuah pesan buat kamu. Apakah itu dari dia? Apakah itu memang pesan untuk kehidupan kamu? Nah, kita akan lihat di sini. Oke. Kita shuffle kartunya. Pesan apa yang tersirat di sini? Pesan apa yang tersirat di sini? Kita akan lihat. Oke. Kita tutup dulu ya. Empat. Lima. Kita ambil langsung ya, untuk menyingkat waktu. Jangan kelamaan kau menunggu aku men-shuffle ya. Oke, di bottom di sini ada
Cinta yang tulus akan senantiasa terukir dalam hati, meskipun kita telah berusaha menghapusnya. Goresannya tidak akan pernah hilang. Nah, ini ada kondisi dia pengen menyampaikan ya pesan buat kamu, di mana dia sudah berusaha untuk melupakan kamu. Dia juga sudah berusaha untuk move on dari kamu. Tapi ya mungkin dia merasa tidak bisa, tidak sanggup gitu loh. Karena dia masih mengharapkan diri kamu dan dia masih mengingat semua kenang-kenangan indah bersama kamu, ya. Oke. Di sini selanjutnya ada cerita cinta tidak akan menuntut kesempurnaan. Cinta akan memahami, menerima dan rela untuk berkorban. Karena cinta seharusnya membuat kamu bahagia, bukan terluka. Nah, di sini mungkin kamu baru menyadari banyak hal yang membuat kamu terluka oleh dia. Jadi kamu tahu bahwa ya itu bukan cinta bagi kamu gitu, tapi bagi dia itu cinta. Kenapa? Dia ya berusaha pengen kembali ke kamu, karena setelah terpisah dari kamu dia baru menyadari bahwa pentingnya hadir kamu dalam hidupnya dia, ya. Itu memang dalam cinta itu harus ada harus ada yang berkorban, harus ada saling pengertian, saling memahami satu sama lain dan menerima kekurangan masing-masing. Oke. Itu yang namanya cinta. Di sini ada lagi, jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah mereka. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkan dia. Ya, bagi kamu mungkin yang terlalu over mencintai seseorang, ya, tapi cinta itu mungkin tidak terbalaskan. Ya udah, kamu cepat-cepat tinggalkan itu. Jangan kamu mikirkan dia, seseorang yang mungkin tidak ada kepastian, ya. Jadi bebaskanlah dia. Saat dia memilih orang lain, ya kau pasti akan bahagia melihat dia bahagia. Oke. Nah, di sini ada, sampai hati kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa yang sama, beberapa lebih baik dari rencana. Nah, segala sesuatu itu ya memang Tuhan yang akan menentukan. Kadang kita hanya bisa berencana, tapi hasil dan keputusannya Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita, yang akan menentukannya. Jadi intinya di sini kita hanya bisa berusaha ataupun bekerja, ya, berdoa, ya maksudnya. Nah, agar apa yang kita impikan bisa diwujudkan oleh Tuhan. Oke. Dan di sini apalagi pesan buat kamu? Tidak peduli berapa banyak perkelahian yang mungkin kamu alami, jika kamu benar-benar mencintai seseorang, itu tidak akan menjadi masalah pada akhirnya. Nah, di sini kadang memang ya, kalau kita katakan yang namanya soulmate atau chemistry, mungkin kita sering berkonflik, mungkin kita sering on off, tapi balik lagi gitu ya. Nah, itu artinya sebenarnya kalau memang dia cinta, ya, kalau memang dia itu soulmate, dia akan datang nantinya dengan sendirinya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada, hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati, karena disitulah akan banyak pembelajaran hidup kamu. Nah, hidup itu adalah sebuah perjalanan yang memang harus kita tempuh, ya. Baik itu jalan berlobang, baik itu jalan yang bertanja ataupun berbatu. Nah, tetap harus kita lalui. Agar apa? Ya, agar kita bisa mengerti arti hidup itu seperti apa. Dan di situ juga akan banyak rintangan dan halangan. Di mana hidup itu pasti selalu ada cobaan. Hidup itu tidak akan semulus jalan tol, ya. Enggak. Jadi bagaimana cara kita menyikapi hidup itu, bagaimana kita menjalankan dengan lebih baik, ya. Nah, itu akan selalu membuat kita bahagia nantinya. Nah, kartu berikutnya. Pesan buat kamu. Meskipun kita berbeda, tapi aku merasa begitu dekat dan ingin selalu bersama kamu selamanya. Ini ada kondisi di mana seseorang yang mungkin dengan kamu itu banyak perbedaan. Apakah itu perbedaan usia, perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat salah satunya, ya. Itu pasti selalu ada. Dan perbedaan, ya, semuanya gitu, ya. Tapi kalaupun nanti jodoh, walaupun perbedaan itu ada, nah, perbedaan itulah yang akan menyatukan kamu. Perbedaan itu indah sebenarnya, ya, kalau kita bisa menyadari itu. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini buat Scorpio. Selanjutnya, apalagi yang akan terbaca di sini untuk kamu Scorpio?
bagaimana perjalanan hidup kamu selanjutnya. Kita akan lihat di sini bagaimana perjalanan kamu selanjutnya. Apakah kamu ingin menerima dia kembali? Apakah kamu lebih ingin untuk tidak kembali? Oke. Di sini ada book. Ada coffin. Ada house, ada cloth, dan ada moon. Memang di sini sebagian dari kamu aku lihat merindukan dia ya. Kalau aku lihat sih di sini kalau dari bottom, kamu saat ini mulai mencoba untuk memahami dia. Bagi dia yang mungkin sudah berubah, ataupun di sini dia mempunyai keinginan untuk mendekati kamu lagi dan dia sudah merubah semuanya, baik itu sifat, perilaku, tingkah lakunya dia ya. Nah, bisa saja di sini kamu masih mengharapkan dia. Itu sebagian dari kamu. Ya, hubungan kamu di sini yang sudah terputus sebenarnya itu masih ada harapan. Ada sinar yang menyinari kamu dan dia gitu ya. Dimana ada harapan bahwa kamu dengan dia akan bisa kembali ataupun akan bisa bersama kembali ya. Karena di sini ada rumah, ada host itu adalah tempatnya kamu kembali bersama dia. Itu arti kata bagi kamu yang mungkin saat ini sudah terpisah, mungkin terpisah dengan waktu ataupun dengan jarak ataupun dengan konflik ya, atau kamu yang saat ini lagi saling memblokir, dan mudah-mudahan di sini akan ada suatu jawaban ya, akan bisa bersatu kembali, akan bertemu kembali ya. Walaupun di sini akan ada rintangan dan hambatan, walaupun di sini ada kabut hitam ya, ada cloud di sini, itu tidak membuat keputusan kamu berubah gitu loh, ataupun dia di sini. Karena memang sudah keinginan dia untuk bisa bersatu kembali sama kamu, dan kamu juga begitu. Ya, kamu juga memahami dia, kamu juga memberikan kesempatan kepada dia. Nah, itu sebagian dari kamu ya kalau aku lihat ya. Buat Scorpio, nah ini bagi kamu yang sonet, bisa coba berikan kesempatan kepada dia, tapi kamu juga harus melihat apakah dia di sana ada perubahan, apakah tidak, apakah memang benar-benar dari dalam hatinya dia merubah semuanya. Nah, itu kamu akan bisa menilainya kembali nantinya. Oke, buat Scorpio, nah kita akan ada satu pesan lagi buat kamu. Ada pesan satu lagi buat kamu ya. Oke. Nah, di sini kita ambil acak ya. Kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan meski pernah dikecewakan. Nah, ini adalah suatu pesan juga buat kamu. Kalau kamu saat kamu pernah kecewa, ya udahlah, kamu selalu harus serahkan kepada Tuhan. Semuanya harus serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menentukan buat kita apa arti dari kecewa kamu di sini. Karena dari kecewa ini pasti akan ada hikmahnya. Oke. Buat Scorpio. Jadi bagi kamu yang sudah kecewa, cobalah selalu berpikir positif, berjiwa besar, maafkan dia yang sudah mengecewakan kamu ya, agar hidup kamu lebih bisa lega gitu ke depannya. Oke, buat Scorpio, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga ke depannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi Scorpio, dadah.